Saya sekarang berbicara tentang lafadz ibnun. Ya, ibnun termasuk dalam kategori lafadz yang dikomentari oleh para ulama karena asalnya ini harusnya haknya dia adalah dina'atan, menjadi na'at. Yang biasa itu adalah qala Muhammad bin Malik, tidak qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Yang umum begitu, jadi tidak pakai huwa. Yang umum itu begitu. Ya. Ketika lafadz ibnun diapit oleh dua isim alam Muhammad dan Malik misalnya, kalau seandainya huwa ini misalnya dibuang, pembahasannya begitu. Karena sebenarnya ibnun dan ibnatun itu kalau seandainya dia diapit oleh dua isim alam dan tidak dimaksudkan susunan jumlah ismiyah, maka di situ kedudukan i'rabnya semua ulama yang kita baca misalnya di Jami'ud Durus itu ditegaskan wasfan, itu sebagai na'at. Ya sudah, ini dipersiapkan sebagai na'at dan dimudhafkan nanti. Ya sudah, kita anggap sebagai na'at saja. Ya, ini termasuk dalam kategori perkecualian. Kata-kata ghairu macam-macam itu kan juga begitu. Ya. Jadi konsep dasarnya yang namanya isim sifat, na'at itu harus terbuat dari isim sifat. Tapi kalau seandainya ada informasi dari para ulama bahwa ibnun itu menempati isim mushtaq meskipun itu jamid, ya sudah, pokoknya kalau seandainya kita bertemu lafadz ibnun dan diapit oleh dua isim alam dan di situ tidak dimaksudkan sebagai susunan jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah, maka itu langsung ditentukan sebagai na'at. Ini bisa dicek di Jami'ud Durus Al-Arabiyah dan yang lain. Itu semacam itu. Ya. Apa konsekuensi kalau seandainya huwa di sini misalnya itu dibuang? Kalau seandainya ibnun itu kemudian diapit oleh dua isim alam dan kemudian di situ itu tidak dimaksudkan susunan jumlah mubtada khabar, di samping hamzahnya ini dibuang, di samping hamzahnya ini dibuang, juga di sini tidak boleh ditanwin. Nah, ini yang penting, yang tidak pernah saya informasikan. Muhammadun itu kalau seandainya kemudian ini tidak ada huwa, itu langsung qala Muhammadu ba'nu. Ini tidak ditanwin berarti kalau seandainya bacaannya begitu. Bukan qala Muhammadunib, Muhammadunib. Karena tanwin itu begini. Muhammadun itu kalau tanwin itu begini berarti. Isim alam yang awalnya ditanwin, yang jatuh sesudahnya adalah lafadz ibnun, dan ibnun itu diapit oleh dua isim alam, maka konsekuensi ada dua. Yang pertama hamzahnya itu dibuang, yang kedua itu adalah tanwin pada isim alam sebelumnya itu dibuang. Ya, ini menjadi penting sebagai catatan. Jadi pertimbangan sampean itu akhirnya ada seperti itu. Kaidah mengatakan begitu. Ya, konsekuensi dari ibnun ketika diapit oleh isim alam dan dimaksudkan susunan jumlah mubtada khabar, maka di samping dia itu adalah dimudhafkan kepada selanjutnya, hamzahnya dibuang, dan tanwin yang jatuh sebelumnya itu, tanwin dari kalimat isim alam yang jatuh sebelumnya itu harus dibuang, sehingga bacaannya langsung qala Muhammadu ba'nu. Ada wacana itu, saya katakan ada wacana itu pada saat kita membahas tentang qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Itu semacam itu. Ya. Karena ini awalnya itu memang dimaksudkan untuk na'at, karena demikian maka ini para ulama itu tidak menganggapnya ini misalnya sebagai hal konsekuensi dari huwa ibnu Maliki yang jatuh setelah isim makrifat Muhammadun. Ini makrifat. Ketika kita menemukan mubtada khabar jatuh setelah isim makrifat, setiap jumlah yang jatuh setelah isim makrifat maka itu ditentukan sebagai halul jumlah yang berkedudukan sebagai nasab. Ini tidak. Ini para ulama pada umumnya mengatakan ini adalah jumlatun mu'taridatun. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Pokoknya yang paling penting sampean terus saja menghafal kalau seandainya menghafal, ya.
saya sendiri tidak hafal, gitu ya. Nanti kalau seandainya sampean itu ada kesulitan dalam memahami nadham, bait-bait itu kita bantu, kita analisiskan. Itu semacam itu. Maneman. Ada yang masih golden age, usianya usia emas, yang kalau seandainya hafalan itu iso cekat. Mari kita seriusi belajar ini. Begitu.